Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ya, Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Baik. Lagi santai hari ini? Iya Bu, lagi istirahat ya Bu. Oke ya. Kemarin Ibu mengabari saya ingin melakukan coaching? Iya Bu. Dengan rekan sejawat. Oke. Apa sebelumnya Ibu pernah melakukan coaching? Belum pernah kalau dengan rekan sejawat, kalau dengan murid itu sering kalau di kelas itu. Oke ya. Nanti sebelum Ibu melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan ke Ibu ya. Ya baik. Jadi di sini apa namanya? Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dari kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan itu mendengar dengan aktif atau dengan rasa gitu ya Bu ya. Kemudian saya ingin menghadirkan kesadaran penuh gitu Bu. Jadi atau mindfulness. Nah, kemudian saya pun ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot atau sesuai dengan alur cerita. Oke ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu untuk mewujudkan ketiga kompetensi tadi? Kira-kira Ibu apa yang dilakukan? Dengan saya sering berlatih ya Bu ya. Bisa juga dengan murid itu ya Bu ya, karena kalau dengan murid itu sudah pernah saya terapkan. Jadi coach, saya menjadi coach, kemudian muridnya menjadi coaching. Nah itu sudah pernah saya terapkan. Tapi saya ingin kali ini coaching dengan rekan sejawat saya. Berikutnya ya Bu ya, bagaimana penilaian Ibu ya, penilaian Ibu sendiri nanti ya terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya masih perlu banyak berlatih ya Bu ya. Nah baru kali ini kebetulan kan akan disupervisi juga oleh Ibu gitu ya Bu ya. Nah jadi saya rasa masih banyak kekurangannya dalam diri saya gitu. Oke, tadi dari ketiga tadi ya. Iya. Kira-kira dari ketiga tadi yang ingin Ibu kembangkan yang bagian mana? Yang bagian ini Bu, apa namanya, memunculkan pertanyaan yang berbobot itu sesuai alur tirta begitu. Ya. Jadi sebenarnya ketiganya tadi semuanya diberikan, tapi yang lebih dikembangkan ada di bagian pertanyaan berbobot. Ya. Oke. Nanti Ibu setelah Ibu melakukan coaching, setelah saya melakukan observasi, kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan setelah observasi nanti? Setelah observasi nanti berarti yang saya ingin harapkan itu saya dapat membantu mengarahkan coaching supaya dapat mengatasi masalahnya begitu. Kemudian saya pun bisa membuat pertanyaan atau mendapatkan kompetensi sebagai coach gitu. Oke ya. Ibu terima kasih ya Ibu, saya mau mengulang sedikit ya. Jadi tadi ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh tadi. Yang kedua untuk membuat pertanyaan berbobot. Yang ketiga Ibu tadi ingin menjadi pendengar aktif. Nah, tadi dari ketiga kompetensi tadi Ibu ingin mengembangkan bagian pertanyaan berbobot. Yang kedua tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah sering melakukan coaching dengan siswa, tetapi baru mulai ini ya melakukan coaching dengan rekan kerja ya. Jadi makanya Ibu ingin melatih ya untuk belajar coaching dengan sesama rekan kerja. Oke. Ibu bisa dimulai coachingnya, nanti saya observasi ya Bu ya. Ya bisa. Silahkan. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Lagi seru nih perbincangannya kayaknya. Iya. Ya, kebetulan ini ada sesuatu yang pengen saya keluarkan nih, unek-unek bagian barangkali nanti mungkin perbincangan kita bisa
menemukan solusi dari permasalahan saya nih Bu Heni. Iya. Mangga Bapak. Ah, Ya oke, jadi Bu Heni. gimana Pak? Apa tujuan dari coaching ini? Iya nih Bu, saya tuh agak bingung Bu Heni Iya. terkait dengan saya itu kepala sekolah. Kalau lagi supervisi bagus Bu Heni, model bagus, media oke. Ketika setelah disupervisi balik lagi ngajar itu kayak apa ya? Kayak biasa lagi gitu, nggak ada sesuatu yang dipersiapkan dengan wah seperti halnya lagi disupervisi. Nah inilah sebuah masalah bagi saya. Saya pengen pembelajaran pendidikan di sekolah saya itu meningkat, masa harus dengan dorongan dan diawasi terus setiap hari, kan itu juga bagian daripada yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh saya pribadi gitu Bu Heni. Iya, iya, Pak. Jadi mungkin kelihatan bagus pas ada supervisi aja betul, ya Pak ya. Betul. Iya, Iya. iya Pak. Kemudian kira-kira nih Pak, apakah semua guru seperti itu Bapak? Kalau bisa dikatakan itu memang tidak semuanya Bu Heni. Tidak semuanya. Dari total guru saya 45 itu memang hanya ada 10 orang 10 orang. yang ketika ngajar tidak disupervisi balik lagi. Berarti 10 dari 40 itu sekitar 25%. Sekitar Jadi 25%. 75% sudah oke, Iya. 25%-nya masih kurang tuh di situ. Nah, iya. Hmm. Ini Pak, kira-kira penyebabnya itu apa ya setelah Bapak identifikasi? Kalau dilihat-lihat nih Iya. penyebabnya itu memang mungkin yang 10% ini atau bukan 10%, yang 25% ini kelihatannya memang tidak menguasai model pembelajaran, bagaimana penilaian kontekstual, walaupun memang IHT udah berkali-kali, setahun 2 kali. Jadi kayaknya kalau saya lihat-lihat itu memang di antara guru-guru saya ini tidak melakukan itu bukan karena malas, karena mungkin pengetahuan untuk memunculkan sebuah modelnya itu yang kurang dikuasai. Jadi masih belum memiliki penguasaan untuk ini menjadi seorang guru gitu ya Pak? Betul. Iya. Kalau secara keinginan sih pastinya mereka semuanya relatif pengen belajar. Iya. Kalau dikatakan motivasinya tinggi. Cuma saya bingungnya ini adalah di bagian bagaimana nih cara meningkatkan kompetensi teman-teman saya. Oh iya. Sejauh ini Bapak sudah melakukan apa saja Pak gitu? Kalau melakukan tingkat kompetensi guru, peningkatan kompetensi guru itu kita kan ada dalam bosnya Bu Heni ya. Kita dalam bos memang tidak semuanya untuk peningkatan kompetensi, kan ada bagian-bagian kurikulum, kaitan dengan guru, manajemen mutu, kalau dikatakan ada kesiswaan, ada juga sarana dan prasarana, pembiayaan umum dan lain sebagainya. Jadi yang sudah dilakukan paling ke peningkatan kompetensi itu workshop atau IHT kita setahun 2 kali. Dan memang yang dibahas di IHT itu memang salah satunya adalah berkaitan dengan pedagogi guru, yaitu berkaitan dengan penilaian kontekstual, media ajar, model pembelajaran, kemudian disiplin positif, dan yang lainnya banyak. Dan ketika setahun dianggarkan 2 kali, yang namanya model aja kan banyak ya, jadi workshop 2-3 hari itu kayaknya nggak cukup, makanya mungkin itu tersisa tinggal 25%. Iya. Apakah bisa diikuti oleh semua guru-guru Pak workshop itu, atau Workshop ada bisa. beberapa yang tidak bisa? Workshop rata-rata bisa, cuma kendalanya itu ada di bagian tidak cukup waktu untuk memberikan peningkatan kompetensi. Jadi masih ada kendala di waktunya ya Pak ya? Betul, waktunya kurang banyak lah gitu. Iya. Ditambah lagi anggarannya memang terbatas gitu. Bisa semuanya bisa di up semuanya dengan dana pemasukan. Oh begitu. Sebetulnya dengan adanya upskilling, karena saya itu di SMK dan swasta, ada kan pilihan dari swadaya masyarakat itu dari komite orang tua. Nah biasanya dana itu bagi juga dialokasikan untuk peningkatan kompetensi guru, tapi khusus untuk guru produktif dengan cara dimagangkan ke industri.
Nah pas di bagian yang ngajar setiap hari kayak guru mata pelajaran normatif, adaptif, itu yang kurang tadi yang 25% tadi, kebanyakan guru mata paket A, B kalau tidak. Dari skala yang tadi Bapak sebutkan itu 7 ya Pak ya? 7. Itu bagaimana Pak? Jadi kompetensi guru yang di bagian mana yang ingin Bapak tingkatkan? Oke, dari kompetensi itu dari 7 nilainya, sedangkan yang pengen ditingkatkan itu terutama di model pembelajaran sama penilaian kontekstualan. Jadi supaya anak-anak itu lebih lebih tertarik dan termotivasi belajar. Betul. Pak. Kemudian ini Pak, rencana aksi yang ingin Bapak terapkan di sekolah itu Pak, supaya meningkatnya kompetensi guru-guru di sekolah itu apa Pak? Tadi saya itu sudah lagi bingung, makanya dari bos ini akhir tahun udah habis ya Pak. Iya. Tidak ada lagi kegiatan peningkatan kompetensi. Mungkin peningkatan kompetensi tapi tahun depan gitu kan, tahun anggaran 2024. Sementara ini mendesak kebutuhannya juga harus kita adakan peningkatan kompetensi. Tapi kalau dipikir-pikir, saya itu ada sebuah kebiasaan dan kebiasaan penguatan mungkin kali ya bisa disisipi dengan apa yang tadi dimaksudkan oleh saya, yaitu ada sebuah apel pagi. Jadi kita itu dari pukul 6.40 sampai 7.20 itu kan lumayan agak panjang itu waktunya, sekitar ada 40 menit itu kita apel. Biasanya saya menyampaikan program-program sekolah. Kayaknya kalau dipakai untuk sharing terkait dengan model pembelajaran, kayaknya bisa juga tuh disisipi di situ. Kalau dipikir lagi, ada lagi setelah upacara kita ada briefing. Nah di briefing itu mungkin bisa juga. Kalaupun yang ketiga yang bisa dilakukan oleh saya adalah mungkin ada wakasek manajemen mutu di saya namanya. Nah di situ ada terkait dengan guru-guru biar dikontrol terus. Nah mungkin saja didorong untuk sesuatu yang disediakan oleh pemerintah, platform Merdeka Mengajar ya. Iya, PMM ya. Iya, jadi nanti mungkin guru-guru tidak memerlukan biaya yang begitu besar, sementara kompetensi meningkat. Jadi nanti di PMM itu saya akan instruksikan mungkin ya Bu ini ya ke Wakasek MM itu supaya bisa di monitoring dari mulai di-download aplikasinya, kemudian kita bareng-bareng. Kebetulan kan ada wifi di sekolah dimanfaatkan untuk ya akhir pelajaran di hari Jumat, di akhir weekend gitu, kita bisa saja membuka PMM bareng-bareng, mana yang akan kita bahas, apakah pembelajaran berdiferensiasi atau gimana. Itu mungkin ya Bu yang bisa saya lakukan saat ini. Di PMM juga ada aksi nyatanya ya Pak ya, nanti kan bisa diterapkan model-model pembelajaran. Oke deh Bu ini. Ya Pak. Siap. Kemudian dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan terkait solusinya atau rencana aksinya, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi? Yang pengen dikembangkan paling saya harapannya di bagian PMM tadi ya. PMM dan di apel itu akan disisipi dengan sedikit-sedikit terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogi terutama di model pembelajaran. Di situ. Kemudian untuk waktunya kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Kalau waktu yang pertama untuk apel setiap hari, berarti mulai besok langsung untuk saya akan memberikan ini dulu. Di malam tuh akan diberikan file berupa tentang macam-macam atau model-model pembelajaran yang ada. Besok itu bisa saya terus di apel. Berarti besok bisa besok. Adapun yang habis upacara briefing nanti di hari setiap hari Senin. Sekaligus kita saya mendengar kira-kira udah dilaksanakan belum, kendalanya di mana, kelebihannya di mana, itu bisa. Nah, kalau di PMM bisa saja saya nyuruh MM sekarang Wakasek, kemudian eksekusinya besok juga bareng dengan di apel panggilan. Iya. Itu Bu ini kayaknya bisa secepatnya. Saya baru terpikirkan tuh. Iya. Padahal udah ada sarananya, cuma mungkin kita ganti aja
isi atau kontennya dengan apa yang peningkatan kompetensi guru tadi. Iya betul Pak. Kayak gitu. Kemudian untuk komitmen dari rencana aksi yang telah Bapak lakukan apa Pak? Komitmennya adalah terus dipantau. Sebagai tindak lanjutnya ya Pak Sebagai ya? tindak lanjutnya kita harus memantau terus karena sebagai kepala sekolah tentunya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut ini setiap hari saya pengen ada laporan-laporan dari wakasek-wakasek yang terlibat di dalamnya dan nanti kita lihat progresnya, kemudian nanti tindak lanjut dari itu kita lihat di mengajar Bapak Ibu guru, bisa saja kita minta respon dari anak-anaknya atau dari guru itu sendiri nanti mengutarakan terkait dengan apakah ada perubahan tidak dengan adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi. Iya baik Bapak. Oke deh Bu Eni, saya dengan Mungkin ini itu jadi saja. lega deh. Mungkin tadi kemarin sih banyak kerjaan, jadi belum sempat terpikirkan gitu. Dengan ngobrol santai dengan begini Bu Eni, jadi saya lebih apa ya, mendapatkan sebuah kayak charge baru kayak di KOHP itu di charge, jadi terisi kembali untuk planning peningkatan itu. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bapak. Oke, saya pamit dari Ibu. Oh, iya. Ada keperluan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eni, Iya. gimana rasanya? Ya, jadi motivasi bagi saya sendiri ya Bu ya, sebagai coach itu memang memerlukan kompetensi, yaitu sebagai pendengar yang aktif, yang kemudian kompetensi mindfulness diperlukan juga, jadi kita harus benar-benar fokus, kemudian tadi membuat pertanyaan yang sesuai alur tinta itu. Ya. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Setelah saya observasi tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Darsono, bagus sekali Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya lihat Pak Darsono sudah lega, sudah mempunyai banyak langkah, action yang mau dilakukan ya. Nah, yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi dalam melakukan coaching tadi dari 3 kompetensi tadi, kira-kira performa Ibu seperti apa? Performa berarti penilaian saya sendiri ya Bu ya. Terhadap dari 3 kompetensi tadi pada saat Ibu melakukan coaching tadi. Saya masih perlu perbaiki gitu. Jadi mungkin kalau dalam skala 1 sampai 10 mungkin saya masih 7 mungkin Bu. Tadi kalau dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kira-kira itu seperti apa? Jadi tadi saya sempat merasa kesulitan ya Bu ya, untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu di bagian ini Bu. Jadi tadi identifikasi gitu. Jadi identifikasi masalah dan rencana aksinya itu. Jadi saya perlu lebih meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Apa yang menyebabkan Ibu menilai seperti itu? Yang menyebabkan Ibu menilai seperti itu apa kira-kira? Tadi Ibu pada saat Ibu tadi memberikan pertanyaan kepada coach, ya Ibu merasa kurang gitu ya tadi ya. Apa yang menyebabkan Ibu merasa seperti itu? Mungkin karena saya belum terbiasa Ibu ya. Jadi belum terbiasa sebagai coach. Baru kali ini dengan rekan kerja gitu. Oke ya. Bolehkah Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh. Oke ya. Jadi kalau saya amati ya dari coaching Ibu dengan Bapak Darsono tadi, Ibu sudah bagus Ibu. Kalau saya lihat alur tintanya sudah jelas ya. Mulai dari pertama tadi Ibu melakukan tujuan ya, yang kedua Ibu melakukan identifikasi masalah, sudah langkahnya sudah jelas. Yang ketiga Ibu melancarkan rencana aksi ya. Dan yang terakhir tanggung jawab coaching tadi untuk mencapai rencana aksinya tadi ya. Jadi alur tintanya kalau saya lihat sudah bagus ya. Ya, terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan identifikasi gitu ya. Pada saat Ibu melakukan identifikasi,
mencapai ke reaksi nyata gitu ya, itu waktunya terlalu lama gitu ya. Terlalu lama ya. Jadi antara identifikasi sama rencana aksi itu Waktunya jadi terlalu lama. terlalu lama dan terlalu banyak identifikasi. Terlalu banyak ya. Kira-kira bagaimana Bu? Mungkin karena saya ingin lebih menggali jadi permasalahannya apa saja. Oke. Ya, jadi saya lebih ingin tahu gitu dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Oke. Jadi tadi Ibu itu identifikasi lama tadi karena Ibu ingin menggali Iya. banyak informasi dari Pak Darsono ya. Nah, tapi Ibu kalau saya menilai gitu dari pertanyaan identifikasi Ibu dengan rencana aksinya Pak Darsono, apakah sudah ada korelasinya? Sudah ada ini. Ya. Ya, jadi sudah bagus tadi rencana aksi yang Pak Darsono sampaikan. Tadi ingin adanya peningkatan kompetensi guru melalui menggunakan aplikasi PMM ya Bu ya. Nah, kemudian dari identifikasi masalah dari motivasi gurunya kurang atau kompetensi gurunya kurang itu dengan PMM atau dengan menggunakan model-model pembelajaran itu akan lebih meningkatkan kompetensi guru. Ya. Jadi tadi Ibu diidentifikasi tadi itu lama bertujuan untuk mencari sumber-sumber baru dari Pak Darsono dan ternyata sudah ada relasinya ya dengan rencana aksinya ya. Oke. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu berikutnya apa nih untuk mengembangkan kompetensi Ibu, terutama kompetensi dalam hal untuk membuat pertanyaan bobot tadi? Saya akan lebih berlatih mungkin Bu, jadi akan lebih memanage waktu juga mungkin, jadi tidak terlalu lama diidentifikasi masalah, jadi akan lebih seimbang antara tujuan, identifikasi masalahnya atau mungkin rencana aksinya, dan jadi ketanggung jawabnya juga kan nanti ada keseimbangan gitu Bu, jadi tidak hanya lebih lama diidentifikasi masalah. Oke ya. Berikutnya Ibu ya, apakah sudah ada yang terbayang ya yang Ibu lakukan untuk menghasilkan performa yang lebih baik lagi? Bayangan Ibu apalagi nih agar performa Ibu lebih baik lagi? Ya, saya akan lebih meningkatkan itu ya Bu ya, jadi menjadi pendengar yang lebih aktif, kemudian dapat merespon coaching dengan baik gitu. Jadi kemudian saya juga ingin lebih dapat mengarahkan coachingnya supaya dapat mencari solusi terbaiknya begitu. Oke. Iya. Kira-kira apa ada faktor pribadi ya Bu yang mempengaruhi suasana coaching? Apa ada kira-kira ada nggak Bu faktor pribadi coach yang mempengaruhi kelancaran suasana coaching, kira-kira ada nggak? Sepertinya ada Bu. Jadi kalau misalkan ke teman yang lebih dekat itu kita kan lebih nyaman. Oke. Iya, kan lebih tenang juga mungkin ngobrolnya. Iya. Jadi kalau kita sudah ada relasi teman-teman itu ya, jadi kita bertanya itu lebih lebih tidak ragu gitu ya. Betul. Oke. Tadi ya Bu, hasil dari pengamatan saya tadi saya catat ya sebagai supervisi akademik Ibu ya, yang saya catat dan ini akan dapat diproses saya sebagai catatan supervisi akademik ini. Terima kasih sekali ya, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Ini baru pertama loh Bu ya, coaching dengan rekan kerja ya. Kalau sering dilatih ini pasti lebih bagus lagi. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Saya juga minta maaf Bu kalau ada salah-salah kata. Oke, terima kasih Bu Heni. Sampai ketemu lagi ya di coaching Ibu berikutnya ya. Siap, Oke, Ibu. saya itu dulu ya Bu ya, pamit dulu ya. Iya, Bu.